Halo semua, perkenalkan nama saya Sofan Anton. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem aplikasi perbankan. Dalam mengelola data dan informasi bank, selain keakuratan dan kecepatan, aspek keamanan harus dipertimbangkan. Aspek tersebut sangat penting mengingat bahwa sebagian besar data bank adalah data keuangan yang dimiliki pihak eksternal, yang jumlah dan lalu lintas datanya sangat fluktuatif dan cepat. Keberhasilan dalam pengamanan data tersebut akan meningkatkan kredibilitas bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan peran bank sebagai instrumen moneter dalam lalu lintas pembayaran giral yang dari sisi perusahaan dipandang sebagai lembaga yang profit oriented, dan dapat mencegah kerugian yang akan mempengaruhi kondisi keuangan bank yang bersangkutan. Di sini ada beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa kegagalan dalam sistem keamanan data dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud antara lain dalam bentuk kehilangan kekayaan perusahaan karena pembobolan oleh pihak yang tidak berhak, yang pada gilirannya mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah. Biasanya modus operasi yang paling sering terjadi dalam pembobolan bank adalah transfer fiktif, manipulasi lewat komputer, pemanfaatan kartu kredit, dan pengoperasian bank tanpa izin. Pengertian sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Kegiatan tersebut bisa meliputi administrasi, akuntansi, manajemen, pemasaran, atau bidang lain yang mendukung kegiatan perbankan. Sistem aplikasi komputer perbankan yang lengkap dan terintegrasi satu sama lain mencakup 1. Sistem informasi keuangan, 2. Sistem pengolahan transaksi, 3. Sistem pengolahan aplikasi, 4. Sistem keputusan manajemen, 5. Sistem informasi nasabah. Sistem aplikasi yang bisa dikatakan hampir semua bank sudah menerapkan sebagian atau seluruhnya adalah sistem pengolahan aplikasi, Application Processing System, yang berkaitan dengan pengolahan dana masyarakat, Deposit Application System. Sedangkan sistem informasi keuangan sering disebut sistem General Ledger, sebenarnya adalah sistem pelaporan dan pengendalian keuangan menyeluruh. Sistem aplikasi General Ledger bersifat integrated banking operational system dengan memakai jaringan kerja komputer yang saling berhubungan dengan seluruh kegiatan operasional aplikasi perbankan, yakni mulai dari proses pembukuan sampai dengan pelaporan keuangan bank serta penerapan sistem online antar bagian atau antar cabang. Sistem informasi keuangan bisa menyediakan informasi untuk berbagai tujuan. Pertama itu pelaporan periodik, 2. Informasi historik, ketiga laporan ke otoritas moneter, keempat laporan konsolidasi, kelima perencanaan laba dan anggaran, keenam pelaporan kinerja menghitung tingkat hasil dan berbagai rasio keuangan, 7. akuntansi biaya. Sekarang kita masuk berita terkini tentang sistem aplikasi perbankan ya. Ini diambil dari CNBC Indonesia. Jadi dalam laman CNBC Indonesia mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan perkembangan digitalisasi di sektor perbankan turut meningkatkan timbulnya resiko terhadap keamanan cyber bagi bank. Tak hanya itu, dua masalah lain yang menghantui dalam digitalisasi perbankan ialah manajemen risiko dan keamanan data nasabah perbankan. Sebab itu, anggota Dewan Komisaris sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiana,
Dia menjelaskan POJK mengenai keamanan cyber ini dibutuhkan agar bank memiliki panduan untuk mengantisipasi resiko serangan cyber. Pasalnya, kata Heru, seiring dengan makin maraknya perkembangan digital di perbankan, makin tinggi juga potensi diserang oleh hacker. Jenis serangan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia bahkan memungkinkan hacker untuk meninggalkan jejak di sistem perbankan dan menguncinya. Para hacker ini nantinya akan meminta tebusan kepada perbankan untuk bisa mengakses kembali sistemnya ini. Untuk itu, OJK akan mengatur mengenai cyber security ini atau cyber protection yang akan dituangkan dalam peraturan OJK. Hal ini untuk mengantisipasi potensi resiko serangan cyber di tengah tren digitalisasi jasa keuangan. Selanjutnya adalah manajemen risiko dari penggunaan teknologi di sistem perbankan adalah adanya risiko kebocoran data hingga penggunaan outsourcing untuk penyimpanan data nasabah. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan, menurut saya tentang hal tadi yang saya sampaikan itu memang sudah semestinya perbankan mengikuti perkembangan zamannya, terutama pada era digitalisasi sekarang ini. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, perbankan memang harus bisa menyediakan layanan yang lebih efisien dan memudahkan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus pergi ke bank secara langsung, dan tidak lupa harus dibarengi dengan peningkatan sistem keamanan agar para nasabah dapat lebih yakin dan meningkatkan kredibilitas bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Itu menurut saya. Jika kalian ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.